Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdiana, Stambuk S1 B1 18017. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai manajemen operasional yang saya pahami. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen dan apa itu operasional. Manajemen adalah ilmu tentang bagaimana kita mencapai tujuan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu salah satunya yang kita ketahui yaitu yang terdiri dari POAC, yaitu planning, perencanaan, yaitu pencapaian visi misi yang diinginkan. Kemudian organizing, yaitu menetapkan sumber daya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian actuating atau penggerakan, yaitu cara memberikan motivasi kepada karyawan agar semangat bekerja. Kemudian ada controlling atau pengawasan agar kesalahannya tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian ada operasional. Operasional adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa. Sehingga manajemen operasional adalah ilmu tentang bagaimana kita menghasilkan barang yang baik dengan cara yang baik pula. Tentunya ketika akan menciptakan suatu barang yang baik harus dengan cara yang baik sehingga nantinya tidak akan merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada tugas manajemen operasional. Tugas manajemen operasional yaitu berkaitan dengan perencanaan, kemudian membuat konsep, kemudian realisasi, dan nantinya akan mencapai suatu tujuan. Namun ada 4 divisi yang berkaitan dengan tugas dari manajemen operasional sendiri. Yang pertama yaitu keuangan, divisi MSDM, divisi marketing, dan divisi operasional. Divisi-divisi ini yang nantinya akan saling bekerja sama dalam membuat suatu produk. Nah, yang paling utama di sini yaitu divisi marketing yang bertugas untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat atau bahkan melakukan survei lapangan. Kemudian divisi operasional. Nah, divisi operasional di sini yang akan melakukan perencanaan yang nantinya membuat konsep dan merealisasi atas informasi yang diberikan oleh divisi marketing. Nah, kemudian ada tugas kemudian mengapa kita penting mempelajari MOP? Yang pertama yaitu merupakan salah satu dari 4 divisi yang ada dalam perusahaan, yaitu divisi operasional. Yang kedua, untuk mengetahui cara memproduksi suatu barang atau jasa yang berawal dari input, proses, dan output, mulai dari pemilihan barang hingga menghasilkan suatu produk yang akan nanti dipakai oleh konsumen. Kemudian untuk mengetahui tugas manajer operasional yang merupakan divisi yang paling menentukan dalam suatu produksi suatu barang. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan produk. Nah, perencanaan dan pengembangan produk ini dilakukan agar suatu proses di mana divisi operasional suatu perusahaan membuat rancangan untuk membuat suatu produk yang dilakukan sehingga dirancang dengan matang yang dilakukan dengan divisi-divisi lain. Kemudian rancangan dan pengembangan produk ini tidak hanya berlaku untuk produk yang baru, namun juga untuk produk yang lama, yaitu dengan tentunya dalam penciptaan produk baru harus mempelajari dari produk lama yang telah dibuat dan dipasarkan. Kemudian mengapa penting melakukan perencanaan pengembangan produk? Hal ini dilakukan agar perancangan dan pengembangan produk akan membawa kita pada keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif itu apa? Ketika perusahaan bisa membuat perancangan yang baik, maka tidak akan mencapai ketinggalan dari perusahaan yang lain yang nantinya akan buat perusahaan bisa bertahan di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu agar hal ini berhasil, maka proses divisi operasional harus bekerja sama dengan divisi dalam perusahaan, terutama divisi pemasaran, karena divisi pemasaran yang akan nanti mengetahui kondisi lapangan. Kemudian ada sumber perancangan dan pengembangan produk. Yang pertama itu ada pada ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu sumbernya bisa dari para ahli, misalnya para ahli di bidangnya. Para ahli di bidangnya itu seperti yang telah menciptakan pertama, misalnya dengan perusahaan yang
telah menciptakan suatu produk yang nantinya akan dibuat ulang oleh perusahaan itu kembali. Kemudian yang kedua ada design by imitation, yaitu mencontoh orang lain. Nah, design by imitation ini mencontoh orang lain seperti membeli produk yang kemudian nantinya akan ikut diperjualbelikan, seperti diamati, tiru, dan kerjakan. Yang kedua, kemudian ada research engineering, yaitu meneliti produk. Misalnya itu tuh meneliti apa saja yang dijual di suatu, misalnya di warung makan, apa saja yang dijual di menu-menunya, apa saja. Kemudian ada spionase industrial, yaitu dengan menyuruh orang untuk mencari informasi dari toko atau tempat jualan itu. Kemudian sumber perancangan itu bisa juga berasal dari pelanggan, yaitu pelanggan yang memberikan pendapat. Misalnya kita menjual produk, kemudian pelanggan itu memberikan pendapat, "Pak, produk kita itu kurang ini, seharusnya begini," atau memberikan kritik mana yang perlu diperbaiki atau dibenahi. Kemudian ada hubungan PLC dengan rancangan produk. PLC itu apa? PLC itu adalah siklus hidup dari suatu produk yang terdiri dari perkenalan. Perkenalan itu ditandai dengan pemberian promosi yang dengan gencar atau sesering mungkin. Kemudian tahapan kedua itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu ditandai dengan produknya mulai diminati dan produksinya mulai lebih sering. Kemudian ada tahapan yang ketiga, itu ada tahapan kedewasaan, di mana produk ini dituntut untuk lebih bisa berinovasi dan terus bertahan. Kemudian ada decline atau kematian. Nah, di sini tidak ada perusahaan yang ingin berada di posisi ini, sehingga di dalam tahapan pertumbuhan ini harus betul-betul dicari bagaimana caranya agar produk ini terus bertahan. Kemudian ada faktor yang mengharuskan perancangan dan pengembangan produk. Yang pertama itu selera konsumen yang ingin dibutuhkan. Kemudian demografi ini berkaitan dengan usia, jenis kelamin, dan umur. Contohnya seperti susu itu beragam sesuai dengan umur, yang tentunya susu yang dipakai untuk anak-anak atau untuk orang dewasa dan lansia itu beda, sehingga disesuaikan dengan demografi atau pembeda golongan. Kemudian sosial budaya itu berkaitan dengan lingkungan sekitar yang ada dalam suatu daerah itu. Misalnya dalam misalnya dalam negara Arab yang memakai baju musim, tentunya tidak boleh adanya baju-baju yang tidak sopan. Kemudian ada hukum. Produk ini yang mengharuskan dalam pengembangan produk itu tentunya ada hukum yang mengatur sehingga produk itu tetap bisa berjalan atau tidak. Kemudian yang inti dari faktor yang mengharuskan produk itu dapat berkembang, yang sebenarnya itu perubahan. Perubahan ini semua hal yang abadi, yaitu selera bisa mengalami perubahan, demografi ada perubahan, sosial budaya pun mengalami perubahan, dan hukum. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.